Kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. Dua orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam, hingga harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 kawah kepemimpinan pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang kaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz iNews melaporkan. Polisi kembali menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kematian korban dalam kondisi tidak wajar dengan wajah terlilit lakban. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan merilis hasil penyelidikan ke publik pada pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslap 4 Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos.
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari apa? Laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, 2 pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Dan saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Sementara dalam rekaman CCTV sebelumnya, Arya Daru Pangayunan masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Senin malam 7 Juli 2025 yang lalu. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Pada pukul 23.34, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamar kos. Namun pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah merenggang nyawa terbaring di dalam kamar. Bahkan saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story, setiap Sabtu, jam 7 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Klinik yang melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.